Kalau kalian tinggal di Saudi Arabia dan tiba-tiba kangen makanan Indonesia, ternyata di Global City Dammam ada tempat yang bisa sedikit mengobati rasa rindu itu. Tapi yang bikin aku penasaran bukan cuma makanannya, karena setelah ini kita bakal masuk ke Saudi Section dan melihat langsung pertunjukan tari tradisional Arab Saudi yang ramai ditonton pengunjung. Dan yang lebih menarik lagi, setelah dari Arab Saudi, kita langsung pindah ke China Section. Jadi dalam satu malam, kita bakal merasakan suasana Indonesia, Arab Saudi, dan Cina sekaligus. Pertanyaannya, section mana yang paling menarik? Yuk kita mulai perjalanan malam ini. Setelah keliling beberapa section sebelumnya, jujur tenaga mulai berkurang. Dan seperti kebanyakan orang Indonesia, kalau sudah capek yang dicari pasti makanan. Akhirnya kami memutuskan mencari restoran Indonesia yang ada di area Global City. Jujur saja, tinggal cukup lama di luar negeri, kadang membuat hal sederhana seperti nasi, sambal, ataupun aroma masakan Indonesia terasa sangat spesial. Kita sampai ke puncak. Akhirnya kita nemu Indonesian restoran. Wow. Setelah sekian lama akhirnya si ibu kita dapat juga ya. Bakso Malang 1. Ibu. Si ibu. Akhirnya beli juga. Berekspektasi guys, ramai banget tuh yang beli. Udah mau setengah jam. Antri banget. Tuh. Finally guys, akhirnya kita dapat makanan. Kita mau cari tempat duduk dulu. Mana katanya? Wow. Nggak ada orangnya di sini. Wow. Setelah perut terisi dan tenaga kembali penuh, perjalanan malam ini lanjut. Kali ini kita menuju section yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di sini, yaitu Saudi Section. Wah, makin malam makin rame nih guys. Masya Allah. Kita belum masuk ke tempat yang Saudi itu, sekalian lewat. Wow, makin rame, makin malam makin rame guys. Begitu masuk ke Saudi Section, suasananya langsung berbeda. Kalau India penuh dengan warna, Maroko terasa artistik, Yaman terasa tradisional. Saudi Section justru menghadirkan identitas Arab Saudi itu sendiri. Di sini kita bisa melihat berbagai ornamen khas Najd dan Hijaz, bangunan tradisional dengan nuansa gurun, lampu-lampu khas Arab, dan dekorasi yang menggambarkan budaya masyarakat Saudi sejak dulu hingga sekarang. Oh, berarti kayak gini ya zaman dulu Saudi teh, parfum semua. Semuanya parfum. Kebaya. Wow. Di sini nggak terlalu ramai guys. Ame. Itu sebelah sana sayang abaya. Wow. Patungnya gitu amat. Mana? Nggak ada kepalanya. Wah, keren-keren. Berapaan nih tanyaan nih? Cantik-cantik ya. Abaya musim dingin guys, tebal-tebal. Abaya. How much this one? 150. This is 150. 150 Kulu. Coffee discount? هذا ديسكاونت اول 200 الحين 150 كله ديسكاونت. Tadi di tempat yang kemarin itu Hah? 140. 150 كله كل 150 150 real. Itu yang itu 150 Or Kulu 150. Sayang tebal-tebal banget. Si ibu nikmati belanja di sini. Wow. Tebal-tebal banget ini, mahal-mahal banget. Mahal.
tempat atas. Kita lanjut jalan. يا بلاش 3 حبات 100 ريال. Mantap guys. Pantesan agak sepi. Di sebelah sana kayaknya ada atraksi. Dan yang paling populer malam itu ternyata bukan area kuliner, melainkan panggung pertunjukan budaya. Dari kejauhan sudah terdengar suara tabuhan dan nyanyian tradisional Arab. Semakin dekat ke panggung, semakin banyak pengunjung yang berkumpul. Anak-anak, orang tua, wisatawan dari berbagai negara. Semuanya ikut menikmati pertunjukan dan akhirnya pertunjukan dimulai. Para penari tampil menggunakan pakaian tradisional Arab Saudi. Mereka membawakan tarian yang penuh semangat, gerakannya kompak, musiknya khas Timur Tengah. Dan penonton terlihat sangat menikmati setiap penampilan. Menurutku, inilah salah satu hal yang menarik dari Global City. Bukan hanya soal makanan ataupun dekorasi, tapi bagaimana mereka memperkenalkan budaya kepada pengunjung. Banyak orang mungkin mengenal Saudi Arabia hanya dari gurun pasir, minyak, Makkah, dan Madinah. Tapi sebenarnya budaya Saudi jauh lebih kaya daripada itu. Dan pertunjukan seperti ini menjadi cara yang bagus untuk mengenalnya. Berarti acara mulainya jam 9. Keren. Lari ke sana dia. Wow. Acaranya baru dimulai guys. Cuman kita datang tadi dari sini. Dari waktu sore, dari jam 4 sampai sekarang. Jadi ini udah jam 9, setengah 10 kali ya? Jam 9 nih. Jam 10 nggak ada, oh ya hidup jam 9 nih guys. Harusnya kita datang tadi jam 6, jam 7 lah ya, cocok lah ya. Jadi bisa agak santai. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya kita besok mau kerja juga, makanya kita datang lebih awal. Oke teman-teman, kita mau pulang. Ya, Sayang, Asia-nya belum masuk loh kita. kemana kita? Asia di mana? Mau mana? Oh, mau ke tempat itu, Teheran itu. Asia itu dekatnya ini loh tadi. Puncak. Kayaknya kalau sehari itu nggak bakalan selesai dijangkau. Setidaknya 3 hari. Terlalu rame, terlalu capek juga, terlalu banyak orang sih. Namanya juga tempat hiburan guys. Wow, luar biasa pokoknya. Masya Allah, subhanallah. Makin rame. Jadi kalau hidupnya orang sini tuh acaranya jam 9 malam nih. Ini si Kiki di sini.
Oh iya, baru pada mulai sayang. Baru pada mulai. Iya berarti. Setelah menikmati suasana Saudi Section, kami melanjutkan perjalanan. Dan dari beberapa menit kemudian, suasananya berubah total. Dari nuansa Arab tradisional, sekarang kita masuk ke dunia yang penuh dengan lampion merah. Selamat datang di Cina Section. Kita mau masuk ke benteng Cina, guys. Oh, kalau di sini agak terurai, nggak terlalu ramai, nggak kayak seperti di sebelah sana. Kita mau memasuki benteng Cina nih di depan. Oh, masya Allah. Jujur, Cina Section adalah salah satu area yang paling mencuri perhatian sejak pertama kali melihatnya dari kejauhan. Lampion merah menggantung hampir di setiap sudut. Gerbang khas Cina berdiri megah dan warna merah keemasan mendominasi seluruh area. Kalau malam hari, section ini benar-benar terlihat hidup. Banyak pengunjung berhenti untuk berfoto karena hampir setiap sudutnya instagramable. Semakin masuk ke dalam, semakin terasa nuansa khas Tiongkok. Ada dekorasi naga, ada ornamen tradisional, dan berbagai stand yang menjual makanan serta kerajinan khas Cina. Yang menarik, banyak keluarga datang ke sini hanya untuk menikmati suasananya. Anak-anak beralian sambil melihat lampion, orang dewasa sibuk mengambil foto, sementara sebagian lainnya duduk santai menikmati makanan. Menurutku Cina Section memiliki karakter yang terbeda berbanding section lainnya. Jika Saudi Section memperlihatkan budaya dan tradisi, maka Cina Section lebih menonjolkan visual dan atmosfer. Tempat ini benar-benar memanjakan mata, apalagi ketika lampion mulai menyala, rasanya sedang ada di sebuah festival malam di Cina. Setelah menghabiskan waktu di Saudi Section dan Cina Section, aku mulai sadar satu hal. Global City bukan sekedar tempat wisata, tapi tempat di mana kita bisa mengenal banyak budaya dalam satu malam. Saudi Section membuat kita lebih dekat dengan budaya negara setempat kita tinggal saat ini. Melihat tarian tradisional, mendengar musik Arab, dan memahami sedikit tentang warisan budaya Saudi Arabia. Sementara Cina Section memberikan pengalaman yang berbeda, penuh warna, penuh cahaya, dan penuh suasana yang membuat kita terus ingin berjalan lebih jauh. Kalau ditanya mana yang lebih menarik, jujur sulit memilih karena keduanya menawarkan pengalaman yang berbeda. Saudi Section menyentuh sisi budaya, Cina Section memanjakan sisi visual. Dan itulah yang membuat Global City Dammam begitu menarik, karena setiap langkah membawa kita ke dunia yang berbeda. Dan perjalanan malam ini masih belum selesai. Masih ada banyak section lain yang belum kita explore, jadi pastikan kalian subscribe Yamsi Daily. Karena di episode berikutnya, kita akan melanjutkan petualangan keliling dunia tanpa meninggalkan Saudi Arabia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.